masih di Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik Gus, ini kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan yang senantiasa kita harapkan adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara ini secara persen kita kan tidak tahu apakah kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian di antara salah satu ciri daripada orang yang mendapatkan itu adalah selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan dan beribadahnya juga semakin bertambah. Nah, sementara kita ini kan tidak tahu apakah kita ini termasuk yang mendapatkan. Nah, kemudian untuk memompa semangat ibadah itu tetap minimal stabil atau lebih baik, itu gimana ini? Kita tidak usah sibuk. Kita ini mendapatkan Lailatul Qadar yang terpenting sepanjang malam 10 hari yang terakhir kita hidupkan. Tidak semuanya, tapi hanya sebagian. Hanya ada satu hadis yang menyatakan man shalla al-maghriba wal isya fi jama'atin hatta yanqadiya syahrul ramadan fa ka'annama adraka faqad akhadha min lailatul qadri bi hadin wafir. Siapa yang sholat maghrib, sholat isya berjamaah sampai bulan Ramadan selesai, maka sungguh dia telah mengambil Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Artinya ini kan ditafsir oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, tidak harus menghidupkan semua malam. Misalnya jam 6 sampai sebelum terbitnya Fajar Zotik, tidak, hanya sebagian malam. Orang yang menghabiskan untuk ibadah dan kebetulan itu adalah Lailatul Qadar, maka dia dapat Lailatul Qadar. Kita kan nggak tahu Lailatul Qadar. Nah, tapi Nabi memberikan pengarahan yang paling banyak, paling sering Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari yang terakhir. Jadi kita fokus 10 hari yang terakhir, kita jaga semampu kita. Minimal tadi maghrib, isya, subuh. Kita subuhnya tinggal punya azam ketika selesai sholat isya, kita berazam nanti mudah-mudahan Allah berikan saya untuk sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi untuk kita bagaimana mendapat Lailatul Qadar apa tidak, yaitu kita kembalikan sepeninggal bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita ini kita berhasil, insya Allah ketaatan kita semakin bertambah. Kalaupun tidak bertambah atau justru tambah merosot, ini yang disyaratkan Nabi, rohima anfu rajulin, rugi, hina sekali orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Artinya dosa inilah yang membuat seseorang ini semakin berat, semakin sulit menghadap Allah. Jadi kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar tadi kan menghapus semua dosa. Nah, ketika dosa tidak ada semenjak Ramadan, dia akan bersegera memenuhi panggilan Allah, bersemangat dalam ibadah. Ini hanya tanda-tanda. Tapi pastinya makanya ada sebagian ulama yang mensyaratkan seperti Imam Syafi'i, Madzhab Maliki ini mensyaratkan untuk mendapat Lailatul Qadar dia harus mengetahui, disyaratkan harus mengetahui tentang malam Lailatul Qadar. Kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, nah, bagaimana untuk bisa mengetahui? Nabi memberitahukan tentang dalam satu sabdanya di mana Abu Dawud dan Ubadah bin Samit. Itu Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada 8 dalam satu hadis disebutkan. Innaha Lailatun Sofiyah. Malam itu malam yang kondisi langitnya dalam keadaan bersih. Tidak ada mendung. Balja, langitnya terang,
ka'annaha fiya qamarun sati'an, seolah-olah seperti ada rembulan yang bersinar menyorot, padahal tidak ada, tapi terang langitnya. Tanda yang ketiga sakinatun, suasananya tenang, tidak ada gemerisik, tidak ada kegaduhan. Jadi ini di antara tanda-tanda Lailatul Qadar ini suasananya tenang sekali. Tenang. Di antara tandanya lagi sajiatun, labar tabiyah, hawanya enak, nikmat, tidak ada dingin, juga tidak ada panas, sejuk, tidak dingin, tidak panas. Wala yakhiru likaukabin ayyurma bihi fiha hatta tusbiha. Pada malam itu tidak ada satupun bintang yang terjatuh sampai di waktu pagi. Di antaranya lagi tanda-tanda Lailatul Qadar pagi harinya ketika matahari terbit, biasanya sinarnya itu menyorot, terasa panas, tapi ini tidak. Seperti sorotnya rembulan Lailatul Qadar ketika malam purnama, dia terang tapi tidak terasa panas. Jadi paginya ini tanda-tanda yang bisa kita saksikan. Ada Nabi menyebut tanda yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, yaitu pagi hari ketika matahari terbit, malamnya itu terjadi malam Lailatul Qadar. Setan ini tidak bisa keluar, yang seperti hari-hari biasa keluar dia ketika matahari itu terbit. Makanya dalam tuntunan Islam ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, di antaranya saat terbitnya matahari. Karena di situ setan mengikuti. Jadi seolah-olah kita menyembah, nanti menghormati setan. Jadi ini tanda-tanda yang bisa kita saksikan secara fisik ya. Langitnya bersih, langitnya terang, suasananya tenang. Jadi kayaknya tidak ada hujan, ini kan hujan. Jadi makanya kita jangan disibukkan. Yang terpenting 10 hari kita hidupkan sebagian malamnya, kalau bisa seluruhnya, seperti Nabi menghidupkan sepanjang malam saat 10 hari yang terakhir. Artinya dari tanda-tanda itu berarti berlakunya sepanjang malam, Gus. Ini terjadi hatta matla'il fajr. Jadi Sampai dari suasana saat itu suasananya penuh kenyaman, ketenangan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbenamnya saat munculnya fajar shadiq. Itu suasananya penuh kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan, keamanan. Makanya ini dari diterangkan tanda-tandanya tenang, terang, langitnya bersih, langitnya, hawanya ini tidak panas juga tidak dingin, jadi nikmat, dan tidak ada bintang-bintang yang jatuh. Pagi harinya pun diberikan tanda oleh Nabi. Wa min amaratiha anna syamsa subihata takhruju mustaliyatan. Ia keluar, itu matahari itu keluar rata. Laha syu'aun, dia mengeluarkan sorot, tapi sorotnya tidak panas seperti sorotnya matahari, tapi sorotnya seperti rembulan saat malam purnama. Jadi ya, hatta matla'il fajr itu artinya adalah ketika sudah benar fajar itu tampak, pada waktu subuh ini. Nah, seandainya pada saat malamnya itu tidak mampu melaksanakan atau menghidupkan malam, kemudian mungkin ada ya 20 atau 15 menit sebelum subuh, kemudian dia datang ke masjid, niati iktikaf di situ, apakah juga termasuk mendapatkan itu, Gus? Pokoknya sebelum fajar shadiq, kalau malam itu malam Lailatul Qadar ya dia dapat. Kan berbeda. Ada yang mendapati mulai malam sampai subuh, ada yang hanya sebagian. Ini semua fadilahnya tidak sama. Nah, jadi dikatakan minimal
kita melakukan sholat maghrib, isya, subuh berjamaah, itu sama dengan menghidupkan malam. Ya, seperti Ya sebetulnya Lailatul Qadar ini ya lewat terus, tapi kan orang-orang macam-macam. Ada yang malam itu beribadah, ada yang malam itu jagongan, ada yang malam itu tidur. Jadi dia tidak menyaksikan gitu. Nah, ada yang menyaksikan Ramadan tapi dia lagi ya karambol atau apa nah, ini kan juga. Jadi artinya kita berhati-hati 10 malam yang terakhir. yang terakhir. Baik, terus ada penanya yang sudah bergabung juga ini, datangnya dari Ibu Asmini dari Kalimarono, ini istrinya Bapak Masono ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan Gus, bagaimana kiat dan mengatasi sabar dalam memerangi pikiran dan hati. Terima kasih. Sabar itu ya untuk memeranginya, semua ujian itu pasti ada akhirnya. Semua kenikmatan, semua kemenangan itu ada di dalam kesabaran. Tinggal seberapa semakin seseorang itu semakin lama ujiannya semakin tinggi. Kalau kita tetap bersabar, derajat kita semakin diangkat oleh Allah. Wabasyiris sabiri, kasih kabar gembira bagi mereka yang sabar. Inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada di dalam kesabaran. Ini hadis dalam ayat innallaha ma'as sabirin. Ya, begitu. Untuk meringankan agar kita sabar, kita harus meyakini tentang firman Allah ini. Ini Allah yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu selalu bersama. Artinya bersama ini diartikan kita ini terus diperhatikan Allah, kita ini ditolong Allah, kita ini dijaga Allah, kita ini terus dipantau, diawasi oleh Allah. Ini makna dari ma'as sabirin. Bukan Allah itu jejeri sampai karena Allah tidak bertempat ya. Jadi kita diperhatikan, kita diberi pertolongan, kita diberi kekuatan, kita diberikan kenikmatan yang kita nggak sadar itu berpahala. Nah, jadi kiat-kiat agar sabar tidak sampai terganggu oleh pikiran ini. Ya tinggal mengingat semua ujian itu ada akhirnya. Dan ujian itu yang apabila kita lalui dengan kesabaran, kita harus tahu ya, sabar di sini bukan sabar boten ngamuk, boten nah. Artinya sabar itu ada 3 perkara, ada 3 bagian. Sabrun alal musibah, sabrun ala ta'at, sabrun anil maksiat. Jadi sabar menghadapi ujian artinya kita tidak mengadu kepada makhluk. Yang kedua sabrun ala ta'at, kita tetap menjaga perintah Allah, jangan ditinggalkan. Harus kita jaga yang diperintah, kita lakukan. Sabar. Nah, yang banyak kan diuji tapi nggak sholat, nggak puasa. Nah, ini kan nggak sabar. Yang ketiga, sabrun anil maksiat. Dikatakan sabar itu apabila saat kita diberikan ujian, ya, yang dilarang oleh Allah ini jangan sampai hilangkan. Itu tadi dikatakan sabar. Anda kok bisa mengatakan sabar? Kiat-kiat sabar itu apa? Sabar itu kita tidak mengadu kepada makhluk, kita tetap menjaga kewajiban, kita tetap menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kalau sudah kita sabar, kita jangan sampai mengatakan sabar itu ada batasnya, tidak. Karena pahala sabar itu tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan orang-orang yang sabar
diberikan pahala tanpa akhir. Ya, tanpa Jadi batas. sabarnya ya tidak ada batasnya. Semakin kamu sabar, ya pahala yang diberikan Allah semakin tinggi. Menurut kadar ujiannya di situ ya, besar pula pahalanya. Ya, begitu Bu Asmini ya, harus tetap bersabar dan kita ini termasuk ya harus banyak belajar untuk bersabar karena bersabar itu juga memerlukan energi yang Kalau ekstra. buat mengadu ke makhluk, ya mengadulah kepada Allah. Nah, jangan mengadu kepada makhluk. Kalau mengadu kepada makhluk, maka itu tidak dikatakan sabar. Tarku syakwa ilal khalqi itu adalah definisi dari sabar. Meninggalkan mengadu musibah kita kepada sesama makhluk, itu namanya sabar. Jadi kalau mengadu kepada makhluk ya bukan dikatakan sabar. Tapi kalau mengadu kepada Allah tetap dikatakan sabar. Namun tidak dikatakan ridho. Jadi ridho ini lebih tinggi lagi di atas sabar. Ridho ini apapun, seperti kita dijiwit sama orang yang kita sayangi, kita cintai, kita nggak merasa sakit, kita merasa senang, itu ridho. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Antara luar sama dalam ini sama. Kita rasakan, saya tidak kita merasa, tapi kita merasa senang. Tapi kalau sabar kan beda. Kita merasakan, tapi hati kita ini tidak terima. Tapi dia tidak sampai wadul kan ini. Bahkan ada dikatakan begini Gus, kalau di pagi hari ada seseorang menyampaikan ke orang lain tentang nasibnya yang begini, ini sama dengan seakan-akan apa ya, ngerasani Allah, menggunjing Allah itu. Nah, itu. Jadi, kalau kita mengadukan masalah kita pada makhluk, sama halnya kita mengadukan Allah. Nah, apakah pantas kita ini mengadukan zat yang menciptakan kita, yang telah mencukupi kehidupan kita, yang mempersilakan kita menghirup udaranya, tinggal di buminya, bernaung di langitnya dan lain sebagainya. Ya, ini tetap ajaran kita. Apabila kita diberikan ujian oleh Allah, kita wajib bersabar. Nah, bersabar bukan berarti kita ini menjadikan musibah kita bertambah besar, tidak. Justru kesabaran inilah yang akan menanggulangi musibah kita. Kalaupun kita belum dihilangkan ujian kita diberikan pahala. Tapi kalau ujian kita diangkat, ya sudah berhentilah pahala kita. Kalau menurut orang-orang yang terbuka mata hatinya, mereka lebih senang ujian itu tidak diangkat oleh Allah, karena di situ pahalanya tetap. Ya, jadi dengan kondisi sakit, kondisi musibah, seseorang itu tidak sombong. Dengan kondisi kita ini diberikan kesedihan, kesusahan, jadi kita ini selalu ingat kepada Allah, itu dibalik itu semua. Jadi dibalik ujian, dibalik musibah itu Allah sedang apa istilahnya, jawil kita agar kita kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Gus, tanpa terasa ini kita sudah berada di 6 menit lepas dari pukul 1 ya. Sebelum kita tutup PK program malam hari ini, closing statement ya Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam yang ke-26. Meskipun malam ini malam genap, bukan berarti peluang terjadinya Lailatul Qadar sangat kecil sekali, tidak. Semua 10 hari Ramadan yang terakhir itu adalah istimewa. Ini dibuktikan oleh Nabi. Beliau ketika masuk 10 hari yang terakhir, beliau bersungguh-sungguh di setiap malam-malamnya dihidupkan, tanpa mengecualikan yang genap dan yang ganjil. Kalaupun kita tidak bisa, ya utamakan yang ganjil. Nah, ini
harapan kami semua mudah-mudahan di 3 hari atau 4 hari yang tersisa ini mampu kita maksimalkan untuk mengejar ketertinggalan kita di awal dan pertengahan Ramadan, atau bahkan mampu kita pergunakan untuk meraih predikat, meraih kedudukan, meraih hasil yang lebih besar lagi. Jangan kita di awal akhir kita sudah bersungguh-sungguh, di awal pertengahan kita langsung di akhir kita sudah saya awal pertengahan. Jangan. Ingat, kesempatan bertemu dengan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat berharga, dan ini akan datang 1 tahun sekali, dan waktu 1 tahun itu cukup panjang. Kita kalau berangan-angan masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, itu peluangnya kecil sekali. Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita, "Lah masih ada tahun depan." Jangan. Apa yang kita dapat hari ini kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Untuk tahun depan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir buat saya. Sungguh ya Allah, berikan kami untuk kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan kesempatan bertemu Ramadan yang akan datang lagi berikan kami kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan, sehingga kami bisa memuliakan dan menghormati kesucian bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah soleh. Demikian harapan kami, mudah-mudahan tetap semangat, tetap mempersiapkan diri kita untuk menyambut 1 hari kemenangan, yaitu kemenangan kita atas pengendalian hawa nafsu kita selama 1 bulan, dan kemenangan atas kita meraih ampunan Allah sampai kita dikembalikan menjadi suci, bersih, tanpa dosa. Mari siapkan diri kita 3 hari 4 hari ke depan menyongsong 1 hari yang disebut hari kemenangan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan dan kesempatan untuk bertemu dengan hari kemenangan tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri. Amin, Allahumma amin. Demikian Quran dan Nabi-Nya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas semua pencerahannya dan juga pendengar siang dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan baik pendengar siang, dan akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang berada. Sebelumnya salam sampaikan bagi Anda nanti yang ingin bersilaturahim, Anda juga bisa mengikuti bingkai program Syiar Sahur bersama rekan Adi. Dan baik pendengar siang, jumpa lagi insya Allah di hari Senin insya Allah ya. Karena kita juga masih harus menunggu hari Senin ini apakah sidang isbat menentukan bahwa hari Selasa itu adalah satu belum ya, hari Selasa sidangnya masih sidang isbatnya hari Selasa. Sidang isbatnya hari Selasa. Kita nantikan nanti kalau insya Allah Senin itu Allah berikan kesempatan kita, maka bincang Ramadan akan hadir kembali di hari Senin. Dan semoga malam hari ini pendengar saya di mana pada berada senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.